Ya, Sobat Milenial, luar biasa sekali pada hari ini saya masih bisa berjumpa dengan Anda semua di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustadz. Dan pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Bang Alif. Apa kabar Bang Alif? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat sekali. Ya. Dan pada kesempatan hari ini tema yang kami akan bahas yaitu terkait Sya'ban yang terlupakan. Dan terkait materi ini ataupun tema pada sore hari ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu makna dari Sya'ban itu sendiri Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Sya'ban itu berasal dari kata syu'ab, artinya adalah tempat yang tinggi dari puncak, ya. Sehingga kenapa dinamakan dia Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita mulai start untuk meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga setelah itu, setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Ya. Itu awal kita untuk itu dari Rajab, ya, sebagaimana kata para ulama, Rajab itu bulan kita untuk menanam, Ya. Sya'ban bulan kita untuk menyiram, dan bulan Ramadan bulan kita untuk memanen, ya. Maka sebagaimana kata para ulama juga bahwa dzu syahri yaghfulun nas, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana manusia lalai, Ya. tidak memperhatikan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini kata para ulama baina syahraini fadilataini, ya, dua bulan yang memiliki maksudnya bulan yang diantara dua bulan yang memiliki keutamaan, Ya. ya, yaitu bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Itu kan bulan Sya'ban di antara dua bulan itu, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Bulan Rajab termasuk bulan yang di bulan haram, dan bulan Ramadan kita tahu bersama adalah bulan suci, ya, di mana kita semua mendapatkan keutamaan, kita disyariatkan untuk melakukan syariat-syariat Islam di bulan Ramadan tersebut. Nah, Seperti halnya bulan Rajab yang memiliki keutamaan juga Ustaz tentunya ya. Mungkin apa saja keutamaan yang ada di dalam bulan Sya'ban ini Ustaz? baik. Yang pertama, bulan Sya'ban itu di mana bulan yang Allah turunkan ayat tentang bersolawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ya, ayat ini sering dibaca pada khutbah yang kedua, pada setiap orang berkhutbah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ayat ini turun itu pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Jadi kita disyariatkan karena ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka kita disyariatkan untuk apa? Untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban tersebut. Yang kedua, keutamaannya adalah di bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban. Ya. Ya. Yang ketiga, di bulan Sya'ban itu, ini keutamaan ya, bulan Sya'ban itu ada dinamakan dengan Syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran. Ya. Ya. Dan di bulan Sya'ban juga Rasulullah SAW itu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Ya.
Itulah keutamaan dari bulan bulan Sya'ban tersebut. Taib. Nah ya, kalau misalnya di bulan puasa juga di Ramadan Rajab itu ada puasa misalnya itu ya. Kalau misalnya ada tidak yang amalan-amalan yang harus dilakukan ketika berada di bulan Sya'ban ini, Ustaz? Taib. Yang pertama kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu aktsaru ba'da Ramadan illa fi Sya'ban. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Ya. Tidaklah beliau banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Setelah bulan Ramadan, Rasulullah itu yang kedua banyak berpuasa. Jadi hari atau bulan pertama yang banyak berpuasa bulan Ramadan tentunya. Yang kedua bulan Sya'ban. Ya. Kenapa bulan Sya'ban? Ya, jadi bulan Nabi Muhammad SAW itu memperbanyak bulan Sya'ban berpuasa. Yang kedua, ada satu malam yang mulia, yaitu kita berpuasa melaksanakan amalia di bulan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Yang di mana kata para ulama bahwasanya apabila sudah masuk idza kana nisfu Sya'ban, apabila sudah idza dakhala fi nisfi Sya'ban, ya, sumu fi nahariha wa qumu fi layaliha. Ya. Hendaklah kalian berpuasa pada siang harinya dan sholatlah pada waktu malam harinya. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah apabila masuk nisfu Sya'ban, sholatlah pada malam hari dan berpuasalah pada siang hari. Ya, puasanya pada siang hari. Taib. Nah, bagaimana tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa ketika Rasulullah sudah memerintahkan Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya tadi Ustaz sampaikan. Nah, apakah ada ketentuan berapa lama kita harus? Apakah hanya nisfu Sya'ban saja atau ada hari-hari lain yang harus kita lakukan dan kerjakan di? Taib. Kita berpuasa itu sampai dalam riwayat itu karena Nabi SAW soma syahrul kamilah. Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Iya. Itu apa? Karena puasa di bulan Sya'ban itu atau sebulan penuh itu adalah tanda bahwa kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, jadi penyambutannya dengan begitu, dengan kita juga berpuasa di bulan Sya'ban itu. Taib. Mungkin dari Alif ada pertanyaan? Baik. Izin bertanya Ustaz, mengenai bulan Sya'ban ini, mengapa bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulannya para pembaca Al-Quran? Taib. Salama bin Kuhail pernah mengatakan bahwasanya kana syahru Sya'ban syahrul qurra. Bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan para pembaca. Yang dimana para ulama itu ketika sudah masuk bulan Sya'ban, mereka menyendiri di rumah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi kalau bulan suci Ramadan itu syahrul Quran dan bulan Sya'ban syahrul Qurra, bulan pembaca. Jadi antara syahrul Qurra dengan syahrul Quran. Ya. Jadi syahrul Qurra dan syahrul Quran. Dan kalau bulan Ramadan itu bulannya turun Al-Quran. Makanya juga kita disyariatkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca. Jadi kita juga karena kita pembaca, kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban tersebut. Nah, bagaimana dengan orang yang sebaliknya Ustaz, melakukan kemaksiatan di bulan Sya'ban? Ini bagaimana dampaknya ataupun tetap kalau namanya kemaksiatan dosa, ya, tapi berbeda kalau dia berbuat dosa di bulan mulia, jelas dosanya juga dilipat gandakan dosanya. Ya. Karena dia kemuliaannya itu kemudian dia tidak pergunakan dengan kebaikan, malah justru dia pergunakan dengan keburukan, maka dia ketika mempergunakan dengan keburukan, maka dia akan dilipat gandakan juga dosanya tersebut. Taib. Ada yang beranggapan bahwa bulan nisfu Sya'ban ini adalah, sebagian orang mengatakan bid'ah Ustaz. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Taib. Nisfu Sya'ban, ya, ini kenapa dikatakan bid'ah? Sebenarnya dia dikatakan bid'ah itu bukan karena bid'ahnya,
tapi mereka mengkhususkan, ya, mengkhususkan dan para ulama bukan cuma bid'ah, menghukumi dia itu makruh. Kalau dia mengkhususkan, dia tidak ada puasa, tidak ada asap, tidak ada angin, tiba-tiba puasa di 10 Sya'ban, ya. Harusnya dia puasa terus, ya, nisfu Sya'ban dia puasa lagi, itu tidak apa. Jangan tidak pernah puasa, tiba-tiba nanti tanggal 15 baru dia puasa. Ya. Itu yang dilarang oleh para ulama. Harusnya jadi larangan itu bukan karena dia dia berpuasa nisfu Sya'ban, tapi larangan itu dia tidak pernah apa-apa, tiba-tiba langsung apa-apa. Maksudnya tiba-tiba dia awal-awalnya tidak berpuasa, tidak melakukan amaliyah di bulan Sya'ban, tiba-tiba nanti tanggal 15 baru dia amaliyah itu. Nah, di situ sehingga para ulama yang lain mengatakan itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya karena dia menganggap itu adalah malam nisfu Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu tanggal 15 itu dia khususkan, tidak ada amaliyah yang lain. Harusnya dia harus punya amaliyah yang lain dari tanggal 1 atau dari bulan Rajab dia puasa terus Sya'ban sampai tanggal 15 terus lewat terus itu, ya. Sehingga para ulama mengatakan apa? Ketika dia masuk tanggal 15 dia puasa baru dia lanjut setelah itu, nah itu yang dinamakan dia sampai makruh atau dikatakan dia bid'ah. Karena di situ masalahnya. Jadi bukan masalah nisfu Sya'ban yang dipermasalahkan, tapi mereka mengkhususkan satu hari itu. Sementara hari-hari yang lain juga mulia. Tanggal 1 sampai tanggal 14 itu mulia. Ya. Cuman kenapa cuma tanggal 15? Itu yang dipermasalahkan. Ya. Jadi bukan berarti nisfu Sya'bannya. Ya. Tapi pengkhususan. Ya. Pengkhusus, tidak ada angin, tidak ada asap, tidak ada api, tiba-tiba langsung puasa. Ya. Harusnya dia puasa terus, masuk tanggal 15 dia puasa lagi, tidak apa-apa. Ya. Atau di saja dia tanggal 15 itu kan masuk ayyamul bid, 13, 14, 15. Ya, ayyamul bid kan itu. Jadi harusnya dia puasa kalau dia puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Jangan buat tanggal 15 dia puasa. Harusnya dari 13, 14, 15 itu. Itu maksudnya yang dimaksudkan bid'ah atau para ulama menghukumi dia makruh, ya, dalam menghukumi itu karena dilihat dari sisi itu. Tidak ada asap, tidak ada angin, tiba-tiba berpuasa. Ya. Harusnya dia jaga dari awal, dari tanggal 1 itu. Supaya memang amaliyahnya berentetan. Jangan cuma cari keutamaan malam nisfu Sya'ban, kemudian malam-malam lain terlalaikan. Ya, sebagian orang awam memang tidak tahu terkait ini, Ustaz. Yang bagaimana kita menanggapi hal ini? Ya, kita kasih tahu bahwa kalau mau puasa jangan cuma tanggal 15. Puasa dari awal. Nabi itu puasa dari awal. Ya, cuma memang 15 kayak begini nih. Kita puasa Ramadan, kan Nabi mengatakan apa? Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Bukan berarti orang puasa nanti 10 malam terakhir. Itu maksudnya. Ya, sama juga dengan nisfu Sya'ban itu. Ya. Nabi memang menggambarkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Bukan berarti orang hanya puasa nisfu Sya'ban saja. Yang lain tidak, begitu juga itu. Keutamaan dari Lailatul Qadar. Bukan berarti kita hanya puasa nanti sudah juga karena 10 malam terakhir pembebasan api neraka berarti saya mau puasa 10 malam terakhir. Bukan begitu cara mindsetnya. Ya, kita puasanya dari awal dulu, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Jangan di hadis itu Ustadz 20 ke 30 pembebasan api neraka. Kalau begitu saya mau puasa dari tanggal 20 sampai 30. Itu kan cara memaknai yang kurang tepat. Ya, harusnya dia pahami, ya, bahwa Ramadan itu dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir punya keutamaan, sehingga dia berpuasanya dari tanggal pertama. Jangan lihat karena dia lihat keutamaan nanti tanggal 30 atau tanggal 20 sampai 30 itu Lailatul Qadar. Kalau begitu saya mau puasa 20 30. Ini kan mindset yang keliru, ya. Jadi mindset. Jadi ketika Nabi menggambarkan ada malam nisfu Sya'ban, bukan berarti hanya tanggal 15 kita berpuasa. Kita mulai dari start dari tanggal 1 sama dengan bulan Ramadan itu. Ketika Nabi mengatakan pada malam 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar, bukan berarti orang puasa nanti malam Lailatul Qadar itu tanggal 10 terakhir, tidak. Tapi dari awal kita puasa, itu maksudnya. Baik, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pending kita. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, terima kasih Sobat Milenial, masih tetap bersama kami di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Mungkin dari Alif ada pertanyaan?
Ya Ustadz, izin bertanya mengenai malam nisfu Sya'ban ini, sebenarnya apa keutamaan atau faedah dari malam nisfu Sya'ban ini Ustadz? Taib. Nisfu Sya'ban itu diantara keutamanya Allah mengangkat seluruh amalan kita di malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggugurkan dosa-dosa kita di malam nisfu Sya'ban. Ya. Yang ketiga, sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahwa ada 5 tempat mustajab doa, 5 malam mustajab doa. Yang pertama, malam Jumat. Yang kedua, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, malam hari raya Idul Adha. Yang keempat, malam pada bulan Rajab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Itu waktu-waktu mustajab doa. Ya, waktu mustajab doa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu adalah suatu hal kekeliruan, maka keutamaan besar dan Imam Syafi'i yang bilang sendiri bahwa itu malam mustajab doa, ya, malam mustajab doa. Jadi kalau kita bahkan kata para ulama itu yang sebagaimana yang saya nukilkan tadi, atau hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya idza kana nisfu Sya'ban qumu layala wasumu naharaha. Ya, apabila masuk pada malam nisfu Sya'ban, salatlah pada malam hari dan puasalah pada siang hari. Ya. Puasalah pada siang hari. Itu adalah keutamaan. Bayangkan, malam disuruh jaga, siang juga disuruh jaga. Malam disuruh sholat, siangnya disuruh puasa. Ya. Tapi ingat sekali lagi ya, sama dengan Ramadan ini, ya. Sama dengan Ramadan. Ketika Nabi mengkhabarkan bahwa ada Lailatul Qadar, bukan berarti orang mau kerja 10 malam terakhir. Kita jelas puasanya dari awal. Iya, sama juga dengan itu. Jangan cuma puasa tanggal 15 saja. Kita harus puasa dari awal. Minimal Senin Kamis. Iya, Senin Kamis, atau kalaupun tidak mampu, kalau ingin naik sedikit, ya Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Jangan cuma tanggal 15 saja. Sebenarnya 13, 14, 15 itu. Jadi harusnya begitu. Ya, kalau Senin Kamis kan mungkin agak terlalu berat karena 4 minggu kan, berarti 8 kali. Kalau orang agak rasa berat kan. Ya, kalau dia mampu begitu kan Ayyamul Bid minimal. 13, 14, 15. Jangan cuma tanggal 15 saja. Nah, itu masalah. Itu yang sering yang harus kita dudukkan. Jadi sama dengan Ramadan ini. Ketika Nabi menggambarkan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, ya, bukan berarti cuma malam 10 malam terakhir yang kita jaga. Ya. Dari awal juga kita harus puasa. Taib. Nah, Ustaz, malam nisfu Sya'ban tadi kata Ustaz bisa menggugurkan dosa katanya, Ustaz. Nah, konteks seperti ini apa? Bagaimana cara kita mendeteksi ataupun kita bisa melihat kategori ini, Ustaz? Ya, kita perbanyak istighfar. Makanya kalau apakah orang yang mengerjakan puasa atau seperti apa, Ustaz? Bagi orang yang kalau puasa oke. Tapi juga ada amal-amaliyah di malam hari. Setelah sholat malam kita kan banyak istighfar. Usahakan biasakan dalam diri itu kita harus banyak istighfar, ya. Karena istighfar itu adalah sebagaimana kita anak Adam banyak berdosa, juga kita ikutkan juga kita harus banyak istighfar dalam keseharian kita, ya. Sehingga kita memang benar-benar terjaga, kehidupan kita itu terjaga, ya. Jangan sampai kita banyak dosanya dibanding banyak minta ampunnya. Jadi usahakan banyak minta ampun dibanding banyak dosanya. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana maksud dari larangan puasa pada pertengahan Sya'ban? Apakah tidak bertentangan dengan Ayyamul Bid? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa larangan itu larangan bagi orang yang mengkhususkan. Ya. Sama dengan orang mengkhususkan Lailatul Qadar. Dia mengkhususkan yang harusnya Lailatul Qadar itu bukan dikhususkan, tapi apa? Ditingkatkan. Iya kan? Itu. Begitu juga itu nisfu Sya'ban ditingkatkan, bukan dikhususkan. Beda dikhususkan dengan ditingkatkan. Berarti ini tidak bertentangan ini dalam puasanya. Ya, yang dilarang itu ketika tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada angin, tiba-tiba langsung puasa. Ya. Nah, itu tidak boleh. Sama dengan itu. 10 hari pertama, 10 hari kedua dia tidak mau puasa. Nanti 10 hari ketiga dia baru mau puasa. Nah, itu masalah, iya kan?
Nah, harusnya dari awal 10 hari pertama dia puasa, 10 hari kedua dia puasa, 10 hari ketiga dia puasa. Adapun keutamaannya itu dia tinggal tingkatkan. 10 hari ketiga karena ini malam Lailatul Qadar, saya harus ekstra aktif, ya. Bahkan para ulama itu mereka kalau 10 malam terakhir mereka sedikit tidur. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur, ya. Beda. Kalau para ulama dulu kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ulama dulu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Itu bedanya antara ulama dulu dan ulama sekarang. Ya, jadi itulah larangan itu, sekali lagi ya, larangan itu bukan larangan apa namanya? Larangan puasa, larangan nisfu Sya'bannya, tapi larangan apa? Pada saat dia mengkhususkan yang sebenarnya dari awal itu ada keutamaan. Ya. Ya, itu. Thayyib. Nah, bagaimana dengan orang yang berpuasa di akhir bulan, Ustaz? Karena ada yang tidak sempat puasa di pertengahan. Nah, mereka melakukan puasa di akhir bulan, Ustaz. Itu bagaimana? Baik, kata Rasulullah SAW, la tuqaddimu shaumah yauman aw yaumain. Ya. Ya, janganlah kalian mendahului puasa sehari sebelum atau 2 hari sebelum Ramadan maksudnya. Karena orang mau puasa duluan, ya, dia puasa duluan, belum tanggal 1 dia puasa duluan. Ya. Kan Sya'ban akhir itu kan mendekati awal dari bulan suci Ramadan. Itu kan, nah, Nabi mewanti-wanti, la tuqaddimu shauma yauman aw yaumain. Janganlah kalian mendahulukan puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man soma yaum syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, yaum syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah larangan. Jadi larangan itu juga sama dengan ini. Jangan puasa duluan. Akhirnya dia kadang kan orang karena berpuasa duluan, dia di akhir berpuasa setengah hari. Ya, ini kan dia tidak perhatikan tata cara kaidah yang sebenarnya dalam keadaan berpuasa itu. Tapi kan kita melihat dalam konteks ini, Ustaz, ada juga ini kita puasa juga kan beda-beda, Ustaz. Kalau misalnya Muhammadiyah ada yang puasa di luar. Itu lain. Itu tidak masuk dalam pembahasan itu. Ya, itu cuma penentuan derajat saja. Itu beda pembahasan. Tapi yang maksudnya sehari sebelum atau 2 hari sebelum itu kalau ini kan berbeda. Ada yang pada saat bertepatan sama-sama misalnya, ya, bertepatan sama-sama. Nah, kalau dia bertepatan sama-sama, ya tidak boleh duluan, ya. Atau kalau misalnya dia berbeda juga, jangan kalau ente misalnya menganut yang duluan, ya jangan juga sebelum yang duluan itu ente berpuasa. Ya. Begitu. Baik. Kalau yang diyakini duluan, kalau yang diyakini belakangan, jangan juga yang sebelum yang belakangan itu mulai duluan. Nah, itu tidak boleh. Baik, ya, seperti itu. Taib. Mungkin dari Alif ada? Dari saya begini, Ustaz, mengenai puasa di bulan Sya'ban ini, mengapa Nabi itu senang berpuasa di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh? Taib. Nabi itu berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban, itu tanda apa? Kegembiraan Nabi, ekspresi Nabi menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi itu gembira adanya bulan Sya'ban. Itu Nabi sudah tahu. Bayangkan Nabi sudah pukul duluan, warming up. Jadi sama dengan orang berolahraga ini. Olahraga kalau tidak warming up, tidak pukul-pukul, pasti dia patah-patah dari tulang, patah-patah dari urat. Karena apa? Karena tidak ada warming up. Ya, dia harus ada pukul-pukul dulu, warming up dulu. Begitu juga pada saat dia berpuasa, dia harus ada warming up dulu di bulan Sya'ban. Ya, dia warming up dulu, pukul-pukul. Ya, minimal di akhir itu tanggal 28 itu atau tanggal 27 dia berhenti dulu, istirahat sebentar. Ya, nanti tanggal 1 mulai dia ulang berpuasa. Ya, jadi seperti itu supaya dia dari awal bulan Sya'ban dia sudah mulai ada pukul-pukul, warming up. Ya, sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan. Jadi Nabi senang itu berpuasa di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Tarhib. Tujuannya apa? Menyambut dari bulan suci Ramadan. Sambil dia menyambutnya itu dengan cara begitu. Beliau menyambutnya dengan menyambut bulan suci Ramadan dengan berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Taib. Ustaz, nanti akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz.
Ya sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustadz, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi Ustadz dan juga terkait Syaban, dan juga kita akan mendekati ataupun menghadapi ya atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini apa nasihat Ustadz ketika kita ini sebagai orang awam yang akan bertemu dengan bulan suci Ramadan Ustadz? Baik. Yang pertama, ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita harus siap-siap. Nabi saja sudah siap-siap pukul-pukul di bulan Sya'ban. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk bulan suci Ramadan, kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus melakukan aktivitas, ya, menjaga kesehatan. Karena Ramadan itu butuh kekuatan yang cukup tinggi, stamina yang tinggi. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat taraweh, bahkan kalau 10 malam terakhir kita sholat malam, belum lagi baca amaliyah yang lain, yaitu dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kita butuh stamina yang tinggi untuk, ya, yang paling penting adalah kita jaga kesehatan, dan usahakan kita jaga amaliyah kita di bulan puasa itu sebulan penuh, ya, jangan sampai berseparuh-separuh. Itu saja dari saya, dan usahakan kalau Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, usahakan kita lebih semangat, lebih bahagia, dan lebih cerah hidup kita, dan lebih bahagia kita menghadapi bulan suci Ramadan. Supaya kita berlalu bulan suci Ramadan, kita tidak sedih, kita tidak bergembira. Minimal kita mengharap agar Allah mengabulkan seluruh amaliyah kita di bulan suci Ramadan tersebut. Ustadz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz, mungkin pertemuan kita mungkin hanya sesingkat ini Ustadz, dan warkopnya hanya buka juga hanya 1 jam Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya Ustadz. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Robi yang telah menemani sobat milenial yang ada di rumah sampai saat ini Ustadz, dan juga kepada Alif yang menemani kami, ya, sobat milenial, pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan sobat milenial yang ada di rumah, tetap saksikan terus Robusta Ngobrol bareng Ustadz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Memoza TV. Saya Reza Saad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.